Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwin Suprapto. Saya ingin membacakan putusan atau komentar hasil putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia perkara nomor 04 KPPU strip 1 2021. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, selanjutnya disebut komisi yang memeriksa perkara nomor 4 KPPU strip I 2021 tentang dugaan pelanggaran pasal 17 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 terkait jasa pengurusan transportasi pengiriman ekspor benih lobster yang dilakukan oleh PT Aero Citra Cargo yang berkedudukan di Great Western Resort Blok AA nomor 22 Jalan MH Tamrin, Kelurahan Penunggangan Utara, Kecamatan Pinangkota, Tangerang, Provinsi Banten. Namun selama proses persidangan berlangsung, terlapor sudah tidak beroperasi pada alamat kantor tersebut, sehingga majelis komisi menggunakan alamat surat menyurat pada alamat kantor atau surat menyurat menggunakan alamat yang ditujukan ke alamat tempat tinggal Saudari Amri SEMM selaku Direktur Utama terlapor di Jalan Raya Kampung Sawah nomor 1 RT 3 RW 4 Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Telah mengambil putusan sebagai berikut. Majelis komisi setelah membacakan laporan dugaan pelanggaran, membaca tanggapan terlapor terhadap laporan dugaan pelanggaran, mendengar keterangan para saksi, keterangan para ahli, keterangan terlapor, setelah membacakan kesimpulan hasil persidangan dari investigator. Membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini, bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penelitian terhadap dugaan pelanggaran pasal 17 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 yang terkait pengurusan jasa transportasi pengiriman ekspor benih-benih lobster. Dan setelah dilakukan validasi dan analisis terhadap data atau informasi tentang dugaan pelanggaran pasal 17 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999, hasil penelitian tersebut dilaporkan dalam rapat koordinasi. Bahwa berdasarkan laporan hasil penelitian, Sekretariat Komisi merekomendasikan untuk dilanjutkan ke tahap penyelidikan atas persetujuan atau arahan rapat komisi. Setelah dilakukan penyelidikan, laporan hasil penelitian dinilai telah lengkap, jelas, dan telah memenuhi persyaratan. Minimal 2 alat bukti selanjutnya disusun dan dibentuk laporan hasil penyelidikan untuk dilakukan pemberkasan atau penanganan perkara. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan dan penanganan perkara, melakukan penilaian layak atau tidaknya laporan hasil penyelidikan untuk dilakukan pelaporan. Laporan hasil penyelidikan yang dinilai layak telah dilakukan pelapor disusun oleh investigator penuntutan dalam bentuk laporan dugaan pelanggaran atau LDP. Setelah dilakukan penyelidikan, pemberkasan, dan gelar laporan, maka komisi menyatakan layak untuk masuk ke tahap gelar laporan, menyatakan layak untuk masuk
terhadap pemeriksaan pendahuluan. Bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan penetapan Komisi nomor 26.1/PPU/Pen/Romawi 6/2021 tanggal 17 Juni 2021 tentang pemeriksaan pendahuluan perkara nomor 4/KPPU/I/2021 fit bukti atau A1. Jadi, berdasarkan penetapan perkara pendahuluan, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui keputusan Komisi nomor 45/3/Romawi 9/2021 tanggal 8 September 2021 tentang penugasan anggota komisi sebagai majelis komisi pada pemeriksaan pendahuluan perkara nomor 4/I/2021 fit bukti atau A2. Jadi menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi perkara nomor 4/KPPU/I/2021 menerbitkan surat keputusan Majelis Komisi nomor 42/KMK/Kep/Romawi 11/2021 tentang jangka waktu pemeriksaan pendahuluan perkara. Bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan petikan pemeriksaan pendahuluan, petikan surat keputusan Majelis Komisi tentang jangka waktu pemeriksaan pendahuluan Majelis Komisi 1 dan surat panggilan sidang Majelis Komisi 2 pada terlapor fit bukti A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, dan A12. Bahwa pada tanggal 2 November 2021 Majelis Komisi melaksanakan sidang Komisi 1 agenda pembacaan penyerahan salinan laporan dugaan pelanggaran oleh investigator kepada terlapor yang fit bukti B1. Bahwa sidang Majelis Komisi 1 tersebut dihadiri oleh investigator dan terlapor. Investigator membacakan laporan dugaan pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut. Fit bukti 12, yaitu tentang dasar hukum, dugaan pelanggaran perkara akuo. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau Perkom nomor 1 tahun 2010 tentang tata cara penanganan perkara. Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam perkara akuo adalah PT Aero Citra Cargo dengan bentuk perseroan terbatas atau sering disebut dengan PT yang beralamat kantor di Great Western Resort Blok AA nomor 22 Jalan MH Tamrin, Kelurahan Penunggangan Utara, Kecamatan Pinang Kota, Tangerang, Provinsi Banten. Terlapor merupakan badan usaha, bentuk dan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta nomor 9 tanggal 15 Januari 2014 yang dibuat oleh Edward Suharjo Wiyarmartoni SH MKN, notaris di Jakarta Barat, dan pada tanggal 1 Agustus 2019 terlapor melakukan perubahan pengurus nama perusahaan dengan Akta nomor 4 tanggal 1 Agustus 2019
dibuat oleh Bonar Sihombing SH MKN, notaris di Jakarta, di mana susunan pemegang saham dan pengurus. Pada tanggal 9 Juni 2020, terlapor melakukan perubahan pengurus perusahaan melalui Akta nomor 7 tanggal 9 Juni 2020 yang dibuat oleh Rian Arya Putra SH MKN, notaris di Kabupaten Subang, di mana susunan pemegang saham dan pengurus perusahaannya. Selanjutnya berdasarkan Akta nomor 4 tanggal 7 Agustus 2020 yang dibuat oleh Rian Ari Putra SH MKN, notaris di Kabupaten Subang, di mana susunan pengurus perusahaannya berubah menjadi bukti legalitasi izin usahanya dan diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Diketahui oleh terlapor memiliki nomor induk berusaha atau NIB dengan nomor 91 20 30 22 32 765 dengan akses kepabean ekspor dan impor untuk jenis usaha jasa pengurus transportasi yang selanjutnya disebut sebagai terlapor. Jadi dugaan pelanggaran bahwa ketentuan Undang-Undang nomor 17, Undang-Undang pasal 17, Undang-Undang pasal 17 nomor 5 tahun 1999 terkait jasa pengurusan transportasi pengiriman ekspor benih-benih lobster. Yang bunyinya pasal 17 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 yang ke-1, pelaku usaha dilakukan atau pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua, pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 apabila poin A, barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substansinya, atau B, mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama, atau C, satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Demikianlah komentar saya atau saya bacakan hasil putusan tersebut. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.